Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayas dari kelas 10 IPS. Di sini akan mewawancara ayah saya mengenai tugas ekonomi yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya perkenalkan, ini ayah saya, Hari Purnawan. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank dan Otoritas Jasa Keuangan atau LKBB dan OJK? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ayas kepada saya. Saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, yang dimaksud dengan bank adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyimpan uang yang dititipkan oleh masyarakat ke lembaga tersebut dan juga menyalurkan uang tersebut atau modal tersebut ke masyarakat sebagai modal untuk berusaha. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tadi apa? OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk mengatur, mendampingi dan juga memiliki wewenang untuk penyidikan terhadap jalannya keuangan, instrumen keuangan di bidang perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan non bank ataupun lembaga keuangan bukan bank ini adalah lembaga yang juga berfungsi untuk mendapatkan dan juga menerima dana masyarakat untuk disimpan di lembaga tersebut dan juga menyalurkannya sebagai kredit masyarakat. Dan LKBB ini seperti contohnya adalah asuransi, kemudian koperasi iman pinjam, kemudian juga ada dana pensiun dan juga leasing dan juga lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, tahukah bank sentral yang ada di Indonesia? Tahukah tugas dan wewenangnya? Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia, ya, dan tugasnya adalah menjaga kestabilan moneter di Indonesia, ya, dari adanya inflasi, kemudian juga adanya lonjakan nilai mata uang. Jadi dalam hal ini fungsi dan wewenangnya Bank Indonesia ini adalah mengatur semua instrumen jasa keuangan tersebut agar nilai uang yang berada di masyarakat itu stabil. Ya, jika ada satu hal masalah, misalkan mata uang kita naik gitu kan, naik nilainya seperti sekarang ini, maka wewenang dari bank sentral tersebut adalah untuk menstabilkan dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan stimulus ataupun juga memberikan peraturan-peraturan yang bisa membuat nilai mata uang negara kita Indonesia itu stabil. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tahukah Anda tentang pasar modal dan bagaimana seseorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Pasar modal adalah suatu pasar di mana banyak perusahaan untuk mendapatkan dananya dari masyarakat, maka dia harus menjadi anggota pasar modal. Dan pasar modal ini merupakan instrumen bagi masyarakat gimana caranya untuk mendapatkan untuk menjadi atau memiliki suatu perusahaan. Caranya gimana? Yaitu dengan membeli saham di pasar tersebut, di pasar modal tersebut. Jadi intinya bahwa pasar modal ini adalah suatu pasar di mana masyarakat membeli saham yang bertujuan untuk memiliki perusahaan tertentu. Pertanyaan yang keempat, tahukah Anda apa itu OJK? OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dan pertanyaan yang terakhir, tahukah fungsi dari OJK dan apa kegiatan yang dilakukan oleh OJK? Fungsi dan kegiatan OJK adalah untuk sebagai pengaturan penyidikan yang tadi saya katakan, dan juga punya wewenang untuk mengatur jalannya
industri jasa keuangan ya, seperti bank, kemudian pasar modal, dan juga lembaga keuangan non bank ya, KBBL, bank keuangan bukan bank, seperti itu. Dan wewenangnya apa? Wewenangnya ya harus mereka punya juga untuk mengatur setiap hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran industri keuangan tersebut dengan lancar gitu kan. Dalam hal ini bahwa harus ada juga perlindungan konsumen. Jadi jika misalkan ada konsumen yang dirugikan oleh bank atau juga lembaga keuangan bukan bank, maka disinilah fungsi OJK untuk menangani hal tersebut. Jadi seperti itu. Oke, karena pertanyaan sudah habis, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di Sama-sama. sore ini. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan individu dari saya mengenai OJK dan IJK. Yang pertama adalah OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Berikutnya yaitu fungsi OJK. OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya yaitu tugas OJK. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang kedua adalah OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Dan tugas yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor dana pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan lain-lain. Penjelasan yang terakhir yaitu wewenang OJK. OJK berwenang untuk mengatur dan mengawasi terhadap kelembagaan suatu bank. Wewenang OJK yang selanjutnya yaitu bertugas untuk mengatur dan mengawasi mengenai aspek kesehatan bank. Dan tugas wewenang OJK yang terakhir adalah untuk mengatur dan mengawasi mengenai aspek kehati-hatian bank seperti manajemen risiko, pembiayaan bank, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan adalah suatu kegiatan yang menjalankan instrumen atau perintah atau suatu perusahaan yang telah diadakan oleh OJK. Contohnya seperti menjalankan pasar modal, menjalankan lembaga keuangan bukan bank, menjalankan perbankan, dan menjalankan lain-lain. Salah satunya adalah isi dari lembaga keuangan bukan bank. Isi dari lembaga keuangan bukan bank adalah seperti asuransi, koperasi simpan pinjam, dan dana pensiun. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.